Tadi kita bicara lift. Jadi pesawat terbang itu ingin lift yang besar, tapi drag-nya yang kecil. Makanya CL dibagi CD yang paling besar. Nah, kita coba sekarang lihat drag. Karena tidak semua ingin CL, tidak semua ingin lift mobil misalkan, ingin hanya drag saja. Kita naik sepeda yang dilihat hanya drag saja. Ya, lift nggak penting. Jadi bagaimana cara menghitung drag? Apa yang mempengaruhi drag? Jadi drag itu, gaya hambat itu dipengaruhi beberapa hal. Pertama, tentunya bentuk depan ya. Ini pesawat nih, kalau dilihat di depan, dari depan ya bentuknya seperti ini. Ini penampang depan. Jadi drag itu tergantung daripada bentuk benda. Ya, ya bentuk benda bulat, ada segi empat, ada segitiga. Ini bentuk benda. Akan dragnya berbeda-beda. Ya, tergantung bentuk dan tergantung luasan. Itu yang pertama. Lalu tergantung dari apa lagi? Bukan hanya itu drag itu. Drag juga tergantung daripada tadi udah kita sebut ada sudut serang, ya. Semakin tinggi sudut serang, dragnya semakin tinggi sampai pada keadaan stall. Ya, karena pada saat stall terjadi turbulen. Ini yang dipelajari, ya. Selain itu drag tergantung apa lagi? Ya, drag juga tergantung daripada lift. Ya, ternyata ini kalau kita lihat terbang, lihat ada pesawat selalu kelihatan ada vortex ini kayak gini ya. Dia meninggalkan vortex ini. Apa itu? Kenapa vortex itu terjadi? Jadi pesawat terbang itu sayapnya menghasilkan lift gaya ke atas. Jadi aliran udara dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang ini bagus, mengalir halus gitu ya, laminer. Tapi pada saat ujung sini, di ujung ini tidak halus. Ada aliran yang di bawah sayap mengalir ke atas lewat ini. Kenapa mengalir ke atas? Karena di bawah tekanannya tinggi, di atas tekanan rendah. Tadi kita bilang di aerofoil ya. Jadi ada yang bocor. Nah, ini bocor. Ini dari bawah ingin naik ke atas. Jadilah vortex. Ya, jadi ke belakang ini vortex. Inilah yang menyebabkan drag. Ya, karena kan ini energi hilang. Ya. Jadi semakin tinggi liftnya, semakin besar lift akan otomatis semakin besar drag-nya. Ini drag yang terjadi karena adanya lift, makanya disebut induced drag. Jadi kalau disimpulkan ada 3 hal yang besar drag itu ya. Tergantung daripada dynamic drag, ya. Jadi berapa aliran itu ributnya, ya. Itu tadi ada drag karena ada turbulen, drag karena ada laminer, berbeda. Laminer itu kecil dragnya, tapi yang turbulen ini tergantung besar. Kita sebut dynamic drag, ya. Tergantung bagaimana molekul-molekul itu bergerak. Makin besar gerakannya, makin besar dragnya. Lalu yang kedua, drag itu tergantung daripada tekanan. Tadi ada induced pressure drag, karena ada lift, ada tekanan, ada perbedaan tekanan, ada perbedaan drag. Yang ketiga tergantung dari kehalusan benda, ya. Bendanya makin halus ya, makin mudah gesekannya udara, ya. Itu namanya parasit drag. Jadi ada gabungan dari 3 drag ini yang harus dihitung. Kalau kita lihat drag koefisien ini makin ke sini makin besar dragnya, ya. Makin kecil makin bagus. Makanya aerofoil bentuknya ya aerodinamis ya. Nah, ini aerodinamis. Bentuk-bentuk yang aerodinamis itu biasanya ya lebih kecil daripada 0,4, 0,3, 0,2. Kecil. Malah bahkan 0,0 sekian itu jauh lebih baik. Tapi mobil-mobil, sepeda ini biasanya angkanya ya 0,8, 0,7 ya. Makin ke sini makin besar orang lari, gedung ya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Makin besar drag-nya. Nah, inilah kita ingin mengetahui mobil kita drag-nya berapa, pesawat kita drag-nya berapa, ya, bangunan kita drag-nya berapa. Ini menentukan efisiensi benda, efisiensi pesawat, efisiensi drone, efisiensi mobil, dan lain-lain. Ini yang diukur dan dihitung, dihitung pakai CFD,
ukur di terowongan angin seperti ini contohnya terowongan angin ya.